Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Halaman hukum ro. Jom. Hukum ro. Habis ya? Berarti mat habis ya. Nggak ada yang ingatkan ini. Kayaknya sekongkol ini. Kapan siap ujian? Rabu depan. Siap ujian, Mas CR? Siap? Belum. Pekan depan maksudnya, siap Rabu. Pak Husnul? Insyaallah. Bab apa saya Pak Husnul? Bab apa coba? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab apa ujiannya? Bab apa rencananya? Mat ya. Halaman berapa halaman tuh coba dihitung. Nggak, itu yang bikin banyak contoh-contohnya Pak. 58 sampai paling satu halaman doang. 73 halaman Nggak, contohnya doang itu yang. Dari 58 sampai 26 enggak? Cuma 15. Itu paling 2 halaman doang kalau diringkas pengertian ya, panjangnya berapa cuma 2 halaman doang. Jadi ini saya paham. Kalau ada yang meringkas ya, semoga jadi amal jariah ya. Satu halaman Pak, setengah. Ada yang meringkas. Ada yang meringkas? Satu halaman. Iya, nanti siapa yang mau meringkas? Mas Bambang? Sudah, Ustaz. Sudah? Yang mana? Yang mana? Dikirim sudah? Di grup siapa? Di grup siapa? Grup Pak Bambang. Ya, yes. Kapan ujian? Kita sepakati kapan? Pekan depan apa 2 pekan lagi? 2 pekan lagi? Kenapa? Atau 3 pekan lagi Ustaz? Mas Novi bisa. Saya pas ke Jakarta. Gini aja, yang nggak masuk tetap saya kirim di WA. Nggak boleh lihat buku tapi tetap. Saya nggak mau buku. Ya boleh. Nanti yang nggak masuk, ya tetap kerjakan. Ya saya kirim di grup, dikerjakan. Ya. Tapi jangan lihat buku. Ya, jangan lihat buku. Ya. Dan Google jangan. Nanti buku enggak tapi Google, waduh. Ya, nggak boleh buku, nggak boleh Google, nggak boleh tanya orang lain, nggak boleh japri Pak As'ad, tanya-tanya nggak boleh. Ya. Nggak lihat buku, tanya Pak As'ad, mati yang lihat bukunya. Baik, ya. Kapan? Pekan depan, siap? 2 minggu. Ya, sudah minggu. 2 minggu ya. 2 minggu. Rabu depan, Rabu lagi. Oke. Saya kasih kelanggaran ya.
Tapi sekarang ahkamur ra'at, ya, hukum-hukum ra'. Maksudnya di sini adalah hukum cara membaca ra', apakah dibaca tebal ataukah tipis. Karena hanya dua kemungkinan. Ya, ra' itu imma dibaca tafkhim tebal atau tarqiq tipis. Tidak ada pertengahan. Ya, tidak ada pertengahan. Inna syani'aka huwal abtar. Enggak ada tar. Enggak ada. Ya, tebal, ya, tar atau fir tipis. Tar fir. Tebal atau tipis saja. Tidak ada tar, fir, enggak ada. Ya. Kapan dibaca tebal? Kapan dibaca tipis? Kapan boleh dibaca keduanya? Ini dibahas di sini. Rumusnya gampang. Ya, rumusnya 8, kemudian separuhnya 4, kemudian 1. Dibaca tebal 8 keadaan, dibaca tipis 4 keadaan, separuhnya dibaca boleh keduanya 1 keadaan. Itu ya, di buku seperti itu. Ya. Jelas? Nah. Keadaan ini, keadaan kapan ro dibaca tebal. Nah, rumus ya. Misalnya contoh, ro kapan dibaca tebal? Ketika dalam keadaan fathah. Ro tebal, ru, bukan ru. Bukan ru, tapi ru tebal, ru. Ketika ro sukun sebelumnya fathah, ar ya. Ar tebal, itu keadaan maksudnya. Coba kita baca. Keadaan yang pertama yaitu dibaca tafkhim. Ya. Tafkhim dibaca tebal. Kapan itu? Rumusnya yang pertama yaitu ro dibaca ro dalam keadaan fathah, ya, ro dalam keadaan fathah. Setiap kita mendapati ro yang fathah pasti dibaca tebal, gitu maksudnya. Ya, pasti sudah. Nggak ada yang ro fathah itu tipis, nggak ada, pasti tebal. Contoh misalnya waja'alna siraja, tebal, sirajau, nah, begitu. Ramadan, ar-rahman, ra tebal, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ro sukun. Ro sukun yang sebelumnya fathah. Ini bisa dipastikan, ro yang sukun sebelumnya fathah pasti tebal. Baik dia dalam keadaan wasal maupun waqf. Nanti karena ada keadaan-keadaan ya, ketika Toib, nggak usah segini aja. Misalnya ro yang sukun sebelumnya fathah. Misalnya apa? Alam naj'alil ar tebal, bukan ar tapi arbo wa atayna Isa bin Maryam ditebalkan ro-nya. Dah, gampang ya, coba diulang, gak usah lihat buku. Mas Kirom yang pertama ro fathah, yang kedua Pak Usnul, jangan minum dulu. Ro sukun sebelumnya fathah, monggo diminum. Mau minum nggak jadi. Atau ya, gampang ya. Yang ketiga sekarang, gampang ini, langsung bisa ya. Yang ketiga, ro sukun dalam keadaan waqaf.
Ingat ya, ini waqaf saja, berarti tidak termasuk wasol. Ro sukun dalam keadaan waqaf sebelumnya ada huruf yang sukun tapi selain ya. Wes mulai. Cari gampang deh. Gampang. Fokus aja, fokus. Antum fokus. Ro, antum gambarkan ro sukun terakhir berarti ketika waqaf. Ro sukun. Sebelumnya ada huruf yang sukun selain ya. Berarti ya sukun nggak termasuk. Sebelum huruf yang sukun ini harokatnya fathah, maka dibaca tebal. Contohnya gampang, wal asr, ya kan? La fi khusr. Itu kan khusr ya. Asalnya kan la fi khusrin. Perhatikan. Kalau ro ini dalam keadaan waqaf, antum jangan lihat harokat ro-nya, tapi yang antum lihat adalah apa sebelumnya. Ingat, ketika waqaf antum lihat sebelum ro apa, ketika wasal antum lihat ro-nya bagaimana. Gitu. Ini kaidah ya, Pak Gatot. Antum lihat buku tapi kosong, Pak Gatot. Sini. Lihat saya Pak Gatot. Lihat saya. Pak Gatot. Lihat saya. Semuanya lihat saya, biar gak kosong. Saya sambil awasi siapa yang kosong, cuma ini doang. Perhatikan ya. Ro dalam keadaan waqaf, antum lihat sebelumnya apa? Kalau ro-nya ini dalam keadaan wasol, ya, wasol, antum lihat ro-nya apa? Ya. Baik, kita balik yang ketiga ini. Contohnya apa? Wal fajr, tebal, fal fajr. Nah, ro-nya sukun, sebelumnya jim sukun, bukan ya, ya kan? Jim sukun, sebelumnya fathah. Loh, kenapa kalau ya sukun tengahnya nanti jadi tipis? Ada masuk yang kedua itu, tartik. Contohnya apa? Khair, tipis, khair. Ada ya sukun, meskipun sebelum ya fathah, tapi dibaca tipis karena ada ya sukun. Jadi patokannya ya sukunnya ini. Ya, kalau ya sukun maka dibaca tipis. Nah, ini selain ya. Ya, wal fajr wal asr la fi khusr. Ya. Di awalil khusr khusr dhammah. Ya. Nanti masuk lagi itu yang ke berapa itu? Yang ke-6 nanti. Li awalil hasyr, ya, hasyr tebal. Pak Anwar, nggak jadi minum. Minum dulu, monggo. Afwan. Yang ketiga apa Pak Anwar? Yang ketiga, sukun waqaf. Tidak sebelumnya apa? Apakah selainnya dan sebelumnya lagi fathah? Selain ya apa? Ya sukun. Ya sukun. Sebelumnya selain ya sukun, sebelumnya berharakat fathah. Contohnya wal fajr. Nah, wal fajr. Jadi bukan wal fajr, tipis, bukan wal fajr. Fajr. Yang keempat, ro yang dhammah pasti tebal. Ya. Apakah seluruh qurra sepakat ro yang dhammah tebal? La. Ya. Tapi untuk hafaz pasti tebal. Ya, pasti tebal. Baik. Contoh misalnya narullah, narullah, ya. Kullama ruziqu, ya, ruziqu buruja. Nah, ro yang dhammah tebal. Yang kelima, Mas Kandi, yang keempat apa tadi?
Doma Ustaz. Ya, ra dalam keadaan Doma. dhamma. Siap-siap, kalau sudah sampai ke 8 tutup semua bukunya. Ingat-ingat terus ini ya. Yang kelima, ra sukun yang sebelumnya dhammah ya. Kalau tidak ada keterangan ketika waqaf ya, berarti mutlak. Baik waqaf maupun wasal ya. Contohnya misalnya kelima ya. 'Allamal Qur'an, tebal. 'Allamal Qur'an falan tajida lahu waliyan mursyida ya. Pak As'ad yang kelima. Yang kelima Pak As'ad. Ra waqaf sebelumnya doma. Kok wakaf? Gak ada wakafnya Mas As'ad. Ra yang Yang sukun sebelumnya doma. sebelumnya dhamma. Bagus. Nanti pakai contoh gak nanti? Sampai 8 susah ya. Pokoknya kaidahnya aja lah ya. Keenam. Nah ini ra yang waqaf. Khusus waqaf berarti tidak termasuk wasal ya. Tidak termasuk wasal. Ra yang sukun ketika waqaf sebelumnya sukun, sebelumnya dhamma. Apakah ya ini enggak ada ya-nya ya? Harusnya ya sukun ya? Iya enggak? Kenapa enggak ada? Sebelumnya doma. Thayyib, ahsan. Enggak mungkin ya sukun sebelumnya dhamma. Ada? Iya. Ada enggak? Pernah nemuin? Sui, apa sui? Enggak ada. Pak Ustul sui gitu, enggak ada sui. Zui. Idza syamsu kuwirat, gimana itu? Kuwi ya? Tasydid itu. Enggak ada. Enggak mungkin ada, ya. Ya sukun sebelumnya dhamma. Sehingga di sini tidak ada ya sukunnya. Ya sukun itu imma sebelumnya kasroh atau fathah ya. Contoh misalnya khusr tadi ya, khusr, hur, wal baitil ma'mur ya, mur. Kufr misalnya kufr, ya fa sukun kufr. Kemudian apa lagi misalnya di situlah ya. Baik, yang ketujuh. Nah, ini baik. Itu yang ketujuh, ra sukun yang didahului oleh hamzah wasal mutlak. Baik hamzah wasalnya fathah, baik hamzah wasalnya dhammah maupun kasroh ya, jadi nggak mutlak ya. Apakah sebelum ra sukun yang kasroh pasti ra sukunnya tipis? Nggak mutlak, nggak mesti ya, nggak mesti. Memang asalnya seperti itu. Fir'aun misalnya, Fir'aun ya. Tapi ketika diawali oleh hamzah wasal, kasrohnya ini kasroh hamzah wasal ya, maka apa? Maka ditebalkan. Apa contohnya? Irji'i ila rabbiki ya, irji, irji, bukan irji, bukan irji. Perhatikan, baik ya, baik yang kasroh itu hamzah wasal maupun sebelum hamzah wasal ya, tetap dibaca tebal. Contoh ini
inirtabatum. Inirtabatum. Ini kan yang kasroh kan bukan hamzah wasol. Nunnya kan tetap dibaca tebal. Kemudian amirtabu. Ini contoh-contoh di sini hamzah wasalnya tidak berharokat ya. Antum tambahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Taib, antum tambahi. Ya, misalnya contoh yang hamzah wasalnya kasroh, surah Al-Mutaffifin. Ya, Mutaffifin akhir. Ya, irji'i, ya. Irji, begitu. Irji. Kenapa? Ditambahkan surah Al-Mutaffifin akhir, ya. Antum tambahin contoh yang nomor 7, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Al-Fajr, afwan. Al-Fajr akhir, ya. Al-Fajr ayat berapa itu? 28. Al-Fajr ayat 28. Hah? Bisa tulisannya? Belum. Hamzah wasol kayak itu, ro, langsung aja jim, ain, ya sukun. Hah? Kenapa? Kasroh. Antum lihat, itu di contoh itu kan hamzah wasolnya kan tidak berharokat semua, iya kan? Yang berharokat kan sebelumnya. Sekarang contoh yang berharokat itu hamzah wasolnya, itu tetap dibaca tebal meskipun kasroh gitu. Irji'i, ya. Irji'i. Hah? Pasti di awal, karena hamzah wasal di tengah nggak mungkin bunyi. Ya. Kalau yang ini kan berhenti saja. Ini. Ya ini yang contoh yang nomor 7. Ini. Lewat di ini. Sambung. Ini rotabetum gitu. Ini rotabetum. Mas Gandhi paham nggak maksud saya tadi? Kenapa saya kasih contoh irji'i? Karena di awal kali itu. Karena yang berharokat hamzahnya, i-nya. Kalau ini kan ininya kan, kalau ini kan. Kalau itu kan i-nya. Tapi ini tetap dibaca iniro. Iya, iniro tetap ditebalkan. Pokoknya patokannya kalau ada hamzah wasol itu aja patokannya. Iya. Kalau ada hamzah wasol pasti tebal, pasti. Taib, yang ke-8. Yang ke-8. Ra sukun. Ya, ra sukun. Setelah ra sukun ini ada huruf isti'la selain yang berharokat kasroh. Taib, yang tidak saya tanya diam, ya. Mas Lutfi, apa itu huruf isti'la? Apa saja hurufnya? Apa saja hurufnya? Ro, sod. Apa tadi? Ro, Ro, terus? sod. Hmm. Sama do, Hmm. po, zo, ko. Udah berapa itu tadi? 6.
Cuma dulu lagi. Betul, belum tanya betul itu. Ya wes lah. Kurang satu Ustaz. Apa itu? Oh iya. Ghaib. 7 berarti. Ya 7. Termasuk ro tadi? Ro. Tidak ada. Apa? Sot, dot, to, lim, kop. Ini apa ya? Kok kurang lagi? Kurang mana lah? Kok ya, kok. Kha, nah, Hasan. Ro enggak, Mas. Kenapa ro tidak? Karena ro ini berpindah-pindah, kadang tebal, kadang tipis. Ya. Bahkan para ulama khilaf, apakah ro ini asalnya huruf tebal apa tipis? Ya. Khussa, dawtin, qil, itu istilah. Khussa, dawtin, qil. Nah ini, kalau ada ro sukun, setelah ro ini ada huruf isti'la yang selain kasroh. Kemudian sebelum ro sukun ini berharokat kasroh. Contoh, misalnya inna jahannama kanat mirsada, ya, mirsada. Kenapa kok khusus kasroh sebelumnya? Kok nggak fathah? Ditulis juga di sini, dhamma ditulis juga di sini. Kenapa? Sulit. Hah? Nggak ada ya. Kan sudah tadi itu. Maksudnya Yang nomor 2, yang nomor 5 kan sudah. Nggak peduli setelahnya huruf isti'la kayak atau istifal, sama aja. Pokoknya sebelumnya fathah dan dhamma pasti ro-nya tebal kan gitu. Nah sekarang ro sukun yang sebelumnya kasroh, bukan hamzah wasal. Kan tipis itu. Nah, tapi di sini dibaca tebal. Kapan? Ketika setelah ro sukun ada huruf isti'la yang selain berharakat kasroh. Ya, paham Mas? Sudah. Sama nggak telat, ini baru semua, ini baru belajar ini juga sama. Nggak telat sama. Sama semua. Ini yang lain juga bingung Mas, sudah. Yang belum paham siapa? Baik, contoh mirsada ini, mir, antum lihat itu, mimnya kan kasroh. Ini kan asalnya tipis, asalnya kan mir gitu kan, mir. Ternyata setelahnya ada huruf sod, huruf tebal. Tapi sodnya nggak kasroh. Kenapa kalau kasroh? Kalau kasroh masuk yang ketiga nanti, boleh tebal, boleh tipis. Jelas? Jadi ini dibaca tebal saja, nggak boleh tipis. Atau baca mirsoda, nggak boleh, harus tebal saja. Mirsoda. Kemudian fi qirqas, ya, fi qirqas tebal. Firqah ya, tebal. Fir. Perhatikan, antum tambahi, antum tulis dalam satu kata. Ya, huruf isti'la selain yang berharokat kasroh dalam satu kata. Berarti kalau berbeda kata dibaca tipis. Ini tambah bingung ya. Kalau dua kata, satunya dibaca tipis. Roknya tipis. Kalau dua-duanya huruf istilah. Bentar, ini saya kasih contoh biar jelas. Tenang Pak Gatot, nanti masuk ujian juga ini setelah itu. Baik. Maksudnya begini, dalam satu kata antum lihat itu, mirsoda satu kata, qirqas satu kata, firqah satu kata. Antum lihat ro sukun ketemu isti'la, maksudnya ro sukun ketemu isti'la dalam satu kata. Bagaimana kalau ro sukun ketemu isti'la tapi dia berbeda kata? Maka ro-nya dibaca tipis. Contoh,
dalam surah Al-Ma'arij, ya, Al-Ma'arij. Awal-awal surah Al-Ma'arij itu fasbir sabran jamila. Fasbir sabra. Antum lihat fasbi, ba-nya kasroh ya kan? Kemudian ro-nya sukun, fasbir. Ini artinya maka bersabarlah. Ini satu kata ini. Bersabarlah satu kata. Sabron jamila. Sabron kata terpisah. Maka ro sukun ketemu sod tadi dalam dua kata terpisah. Maka ro-nya kembali ke asal, yaitu dibaca tipis. Tapi kalau ro sukun ketemu istilah dalam satu kata, contoh firqah, maka ro-nya dibaca tebal. Anu kok, itu terpisah ininya. Atau kalau lihat pasti jaraknya pasti. Kalau dua kata ada jaraknya. Kalau dua kata ya, kalau satu kata dia gabung. Al-Ma'arij awal ya. Awal-awal. Kalau yang tadi kenapa hanya kasroh, karena itu tadi ya, yang fathah di 3 sama 5 ini ya. Enggak. Afwan, yang boleh tebal dan tipis. Boleh tebal dan tipis. Iya. Bukan karena beratnya itu ya, perpindahan dari kasroh langsung naik ke istilah gitu. Maksudnya apa itu? Untuk apanya? Perpindahan makronya dari posisinya yang tipis langsung kita pindah. Kalau roknya dibuat tipis jadinya ke istilahnya susah gitu. Taib, nah itu ya bisa dikatakan seperti itu, tapi dalam satu kata ya. Dalam satu kata, tetap dalam satu kata. Kalau berbeda kata dia masing-masing ya. Artinya roknya tetap dibaca tipis. Sudah? Istiqlal itu apa aja? Khusso dhautin til. Nah, pokoknya gini Mas. Yang vokalnya o ketika fathah, apa contohnya? Kho, ro, so, lo, kecuali ro. Karena ro kan kadang tebal kadang tipis ya. Nah, ini kan yang dibaca tebal. So apa namanya? Khusso dhautin til. Khusso, kho, sod. Dhautin, dot, ghain, po. Kemudian qim, qaf, lo, 7. Qaf, lo. Lo itu setelah to itu loh. Nah itu ada di buku itu. Nah. Udah, hafalkan. Saya kasih waktu 2 menit. 2 menit. Silakan. Sampai 1 sampai 8, betul. Alah, yang nomor 1 nggak usah dihafal, 2 nggak usah dihafal. Nggak usah contoh wis. Pakai contoh malahan. Pakai contoh tak? Tambah gampang ya. Ya wis, pakai contoh wis. 1 sampai 8. Sampai 38 lah. Lumayan. Loh. Azan berapa itu? 39. Ya wis 37, cepetan. Lumayan. 2 menit pertanyaannya. Wis. Kurang 1 menit. Expert ya. Salah sama yang muda. Hanya hafal 1 berusaha.
Dah, selesai. Tutup bukunya semua. Tutup bukunya. Cepet. Baik, Pak Gatot yang pertama. Ro, ya semuanya ro ini. Semuanya ro ini. Ro apa? Ro fathah. Yang kedua, Mas Arif. Sukun sebelumnya fathah. Thayyib. Yang ketiga, Mas Huda. Wakof ro sukun sebelumnya sukun selain huruf ya, terus sebelumnya fathah. Thayyib, ahsan. Yang keempat, Mas Hakami. Keempat ro Dhamma. Ahsan. Mas Lutfi, kelima. Ro sukun temu doma. Sebelumnya. Sebelumnya dhamma. Oh, baik. Yang keenam, Pak Jaya. Sukun sebelumnya fathah. Bukan, sudah tadi. Sudah tadi. Sudah. Yang keenam, Mas Bambang. Yang keenam, apabila ro wakof sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah. Baik. Yang ketujuh, Pak Sa'ad. 7. Itu sing angel. Sing lainnya eling kabeh sebenarnya. Ya kita sing lali sebenarnya. Pas ngali ditakon. Rasul belumnya kasro. Pak Usnul. Loh. Mas Kirom. Sukun sebelumnya hamzah wasal. Thayyib, ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Yang kedelapan, Mas JR. Istilah Ustaz. Ya wis lah ya. Cukup insyaallah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nanti ya belajar ya, 2 pekan lagi. 2 pekan lagi boleh contohnya lihat Al-Quran. Boleh. Contohnya tok ya. Boleh buka Al-Quran tok, tapi jangan buka yang paling belakang. Biasanya ada hukum tajwidnya itu belakang itu. Di Al-Quran itu ya, biasanya. Contohnya saja boleh. Assalamualaikum.